Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini, tanggal 27 Januari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang diberkati oleh Tuhan Yesus, senantiasa kata berkat ini perlu. Kata dengan iman itu menghasilkan kuasa, dan hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati sama Tuhan. Karena hidup tanpa berkat Tuhan berarti kutuk. Itu bagi orang fasik ada kutuk, karena mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mencintai Tuhan. Dia hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi bagi kita adalah orang yang dicinta sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati. Apa yang kita kerjakan semua ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Oleh karena itu mari miliki hati yang bersih dan tulus, Bapak Ibu. Bersama saya adalah anak-anak Tuhan Yesus, karena Tuhan hatinya putih dan bersih, kudus. Kuduslah Tuhan, Maha Kudus, Maha Agung, Maha Sempurna Dia. Dan kita adalah anak-anaknya, dan kita diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, pujian yang saya mau nyanyikan adalah putih dan bersih. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini, malam hari ini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya. Kita membaca Mazmur 73 nanti. Oleh itu mari, biar hati kita senantiasa, hati kita bersih dan tulus di hadapan Tuhan, isi dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Supaya hati kita bersih dan tulus kalau diisi dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara, amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku hingga ku dapat selamat, amin, haleluya. Basuhkanlah Yesus hatiku, agar hamba jadi milik-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu Yesus hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya.
Penuhi hamba dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, untuk mengatasi dosa. Haleluya. Sucikan hatiku ini, haleluya. Jadikan hamba rumah-Mu, amin, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan dan berbuah dalam kerajaan-Mu. Basuhlah dengan darah-Mu Yesus hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Bapa yang sangat Ku cintai Bapa, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, Ku taruh dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepadamu Bapa. Ampunilah semua dosa dan kilapku, aku banyak salah. Ampun Bapa. Yesus Tuhan, Bapakku, Juru Selamatku, bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih ya sakala makaramatur ya sekiala. Tuhan Yesus, Bapakku, basuh hidupku, sucikan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, kami percaya malam hari, malam-malam yang diberkati Tuhan. Hatiku mau selalu dekat dengan Engkau Bapa. Tidak ada pribadi lain dalam hidupku, hanya satu-satunya Engkau, Yesus Kristus, Tuhanku, Bapakku, Yahweh, Yesus HaMashiach. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau hadir malam hari ini. Dan Kau berkati semua Bapak Ibu kami, semua anak-anak-Mu yang mendengar renungan Tuhan. Firman-Mu kami dengar, dan kami siap tertaruh dalam hatiku. Dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu Bapa, supaya hidupku menjadi serupa dengan Engkau. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku. Engkau sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba memenangmu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sama Tuhan.
Kalau kita masih dipelihara, saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Kalau senantiasa saya sehat, bersama Bapak Ibu sehat, ini semua karena anugerah Tuhan. Biar waktu-waktu yang kita jalani, kita selalu memikirkan perkara-perkara di atas. Memikirkan perkara-perkara rohani, memikirkan perkara-perkara janji Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Supaya kita jangan dikuasai daging. Kalau Bapak Ibu tidak atau jarang bersekutu dengan Tuhan, berarti dominan daging, saudara. Tapi kalau Bapak Ibu semua saudara bersama saya selalu dipimpin Roh Kudus dan firman Tuhan, maka pikiran kita selalu perkara rohani, perkara janji Tuhan yang akan datang, janji Tuhan yang kekal, hidup kekal, surga. Wah, senangnya minta ampun Bapak Ibu. Surga lebih hebat, jauh di atas segala-galanya. Kalau bumi saja ciptaan Tuhan begitu indah, Bapak Ibu pasti ada pernah ke Israel, pergi ke luar negeri, kemana pernah jalan-jalan ya. Ya, itu semua luar biasa, saudara. Ya, begitu indahnya. Apalagi di surga tidak ada tandingannya, karena surga tentang tata Allah, ciptaan Tuhan spesial buat kita semua. Supaya nanti takjub, kagum Bapak Ibu. Lantainya emas. Tidak pernah saya jalan-jalan dimanapun Bapak Ibu pernah jalan lantainya emas murni. Enggak ada, saudara. Hanya di dalam kerajaan surga, penuh dengan batu-batu permata yang agung mulia. Karena Tuhan Yesus agung sempurna mulia. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28 dengan tema sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kita memelihara hati kita. Nanti saya mau kupas sebentar. Saya mau baca ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka aku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemanjuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sia dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengetahui dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28 yang terakhir. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus,
Kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita akan mewarisi kerajaan surga kekal selama-lamanya. Seperti di ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingin. Ini amin saudara. Kita nanti ada di surga. Daud memiliki iman yang benar. Sampai dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga. Dan dia yakin di dalam Yesus memang ada keyakinan, ada kepastian. Setiap orang yang hidup melekat hatinya bersih dan tulus, tempatnya di surga bersama Tuhan. Oleh itu mari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, komitmen kita minta sama Tuhan. Mohon kepada Tuhan, berikan hatiku bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang fasik. Dia 12 dan 14, saudara, kita lihat nih. Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Senang selamanya nanti di neraka, saudara. Senang di mana, saudara? Saat ini seolah-olah mereka dengan segala caranya fasik. Kelihatannya apa yang mereka kerjakan, dia kelihatannya menurut mereka, versi mereka senang. Padahal menuju kepada kebinasaan. Ya, lihat itu ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nanti akan dibinasa, saudara. Ya, di ayat 19, orang fasik binasa. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan dari Tuhan. Tapi bagi kita semua, minta sama Tuhan, memiliki hati yang bersih dan tulus. Hati yang bersih dan tulus kalau diisi dengan firman Tuhan. Karena Tuhan sumber kekudusan. Seperti di dalam Yohanes 17 ayat 17, saya mau baca. Yohanes 17 ayat 17, demikian firman Tuhan. Kitab Injil Yohanes. Saya buka Alkitab dulu, karena kitab saya ini saya baca. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hati yang bersih dan tulus, kalau isi hati dengan firman Tuhan, dibentuk sama Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hati Tuhan begitu bersih, tulus, agung, mulia, dan sempurna. Dan saudara, miliki 3 ciri-ciri hati yang bersih dan tulus. Yang pertama, kalau ayat kita baca di ayat 26, saudara, ya, 25. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi artinya hati kita harus diisi dengan Tuhan Yesus, firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau menjadi hati yang bersih dan tulus, cintailah Tuhan Yesus, cintalah firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan akan proses hidupku memiliki hati yang bersih dan tulus. Seperti di dalam Amsal Sulaiman 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan. Hati kita harus kita jaga dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bakun tetap Allah selamanya. Komitmen Tuhan adalah awal dan akhir. Jadikan Tuhan awal dan akhir, sentralnya Tuhan. Jadi hati kita diisi dengan firman Tuhan. Kalau hati kita diisi dengan firman, ciri-ciri berikutnya, Tuhan menjadi sentral dalam hidup kita. Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu masih pusatnya daging, pusatnya uang, masih pusatnya harta, berarti hati belum ada bersih dan tulus. Coba seseorang mikirin duit, mikirin duniawi, mana bisa bersih dan tulus, saudara? Berdoa saja masih pikirin perkara dunia. Berarti tidak bisa mengutamakan Tuhan kalau memikirkan uang, memikirkan aset dunia. Mau berdoa, mau bisnis, utamakan ketemu orang dulu. Karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan nomor 1. Tapi kalau hati kita bersih dan tulus, utamakan Tuhan. Berikan hati diisi dengan firman Tuhan. Maka nomor 1 Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka hidup kita diproses sama Tuhan. Hati kita bersih dan tulus. Dan ketiga, lihat ini. 28. Tetapi aku dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan. Jadi intim dengan Tuhan. Ketiga. Jadi 3 ciri-ciri orang hati bersih dan tulus. Yaitu pertama, dia selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan taruh nomor 1, saudara. Dan kedua,
Selalu Tuhan taruh nomor satu, isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Gunung batu kurbanku ya tetap Allah selama-lamanya. Nomor satu Tuhan, pokoknya dari awal lahir tetap Tuhan Allah menjadi Alfa dan Omega. Dan ketiga, intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Sudah saya katakan kemarin, kalau bergaul karib dengan Tuhan, dalam Mazmur 25:14, janji Tuhan akan diberikan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Punya kepekaan, tahu bahwa ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Supaya kita membangun makin intim dengan Tuhan. Karena hidup kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari, melalui firman-firman yang selalu kita dengar, biar mari hati kita bersih dan tulus. Ada 3 poin, yaitu mari, hanya Yesus satu-satunya, tidak ada yang dalam hidup kita. Jadikan Tuhan Alfa dan Omega, dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Taruh firman Tuhan di dalam hatimu, di dalam hatiku. Kalau nomor satu Tuhan, firman Tuhan ada di dalam hati kita, dan kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, hidup kita bersih dan tulus, layak masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada perkara-perkara daging yang dominan dalam hidup kita. Yang dominan Tuhan Yesus, firman Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kita dibentuk, diproses untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita tempatkan Tuhan Yesus nomor satu. Dia adalah Alfa dan Omega, dan membangun hubungan akrab intim dengan Tuhan. Di situ janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki hati yang bersih untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan masuk di dalam kerajaan surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.